Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Suci, NPM saya 2019 1450869. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Randy selaku dosen yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan sehingga saya bisa dapat menuliskan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari proposal saya, yaitu dari pendahuluannya. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Proses pembelajaran akan berkembang secara sempurna atau tercipta hasil yang optimal bila guru dan siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Pada prinsipnya, belajar adalah segala macam yang dilakukan oleh siswa baik yang berupa jasmani maupun rohani, di mana keduanya saling ketergantungan dengan hasil belajar yang optimal. Dalam kegiatan belajar, kedua aktivitas itu harus selalu terkait. Jika tidak ada keserasian antara aktivitas fisik dengan aktivitas mental, maka belajar itu tidak akan optimal. Hasil belajar adalah tingkat kepandaian dan keterampilan yang telah dicapai di suatu pekerjaan atau latihan anak itu sendiri. Sedangkan menurut Dimyati, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaktif, tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengalaman dari puncak proses belajar. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, tertera jelas bahwa salah satu tujuan didirikannya Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana hal tersebut dapat tercapai dengan adanya kependidikan. Namun pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum mendapat hak untuk merasakan pendidikan sebagai mestinya. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak semua orang bisa mendapatkannya. Padahal, pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bisa juga disebut dengan SDM yang handal. Kualitas pendidikan Indonesia itu sendiri juga berada pada kondisi yang memperhatikan berdasarkan survei dari Political and Economic Risk Consultant, bisa juga disebut dengan PERC, Indonesia menempati urutan ke-12 dari 12 negara di Asia dalam hal kualitas pendidikan di bawah Vietnam. Berdasarkan uraian di atas, penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Hasil Belajar Siswa. Di sini saya juga akan menjelaskan identifikasi masalah, yaitu aktivitas siswa sangat berperan penting dalam memberikan hasil belajar siswa, kualitas pendidikan Indonesia yang berada di bawah Vietnam, dan yang terakhir dari 146056 sekolah dasar hanya 8 diakui dunia dalam kategori The Primary Years Program, bisa juga disebut dengan PYP. Saya juga di sini akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah biaya pendidikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, dan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Seberapa pentingnya pengaruh biaya pendidikan terhadap hasil belajar siswa. Manfaat hasil penelitian. Memahami pentingnya biaya pendidikan terhadap hasil belajar siswa karena pendidikan yang mahal mempunyai fasilitas
yang memadai serta pada proses kegiatan belajar mengajar juga memiliki tenaga pendidik yang berprofesional dan berkompeten dalam memberikan materi pembelajaran. Saya juga akan menjelaskan sistematika penulisan yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang memaparkan secara singkat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang memaparkan secara singkat tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan yang terakhir hipotesis. Bab 3, metode penelitian, berisikan tentang metode penelitian yang berdiri atas lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis, dan definisi operasional. Di sini juga ada tinjauan pustaka, yaitu hasil belajar, jenis-jenis hasil belajar, dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil penelitian yang relevan yaitu 1. Penelitian yang dilakukan Samsudin tahun 2009 dengan judul pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu hasil belajar melalui mutu proses belajar mengajar pada sekolah menengah pertama. Hasil penelitian dan pembahasan mengungkapkan bahwa biaya pendidikan mempengaruhi hasil belajar, mutu proses belajar mengajar. Dan yang kedua, Evanti Andrian dan Adam Helmi tahun 2008 dengan judul pengaruh biaya pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, motivasi, dan reputasi terhadap minat mahasiswa dalam memilih prodi S1 akuntansi perguruan tinggi di Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan reputasi berpengaruh positif terhadap minat dalam memilih prodi S1 akuntansi, sedangkan variabel biaya pendidikan dan latar belakang sosial ekonomi berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa dalam memilih prodi S1 akuntansi. Di sini juga saya akan menjelaskan kerangka pikir yang berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai berikut, yaitu biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya proses belajar, mengajar, dan tentunya akan ikut berpengaruh dan berdampak pada hasil belajar serta mutu pendidikan. Dalam hal ini, biaya pendidikan yang akan menunjang proses belajar seseorang, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang pendidikan serta proses belajarnya. Kelengkapan fasilitas belajar, kemudahan menjangkau sekolah atau tempat belajar, serta kemudahan-kemudahan lain yang diperoleh untuk belajar. Sangat memungkinkan siswa untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Seseorang siswa akan berhasil dalam belajarnya sangat ketergantungan pada ketersediaan alokasi biaya yang akan menunjang serta kegiatan belajarnya. Di sini juga saya akan menjelaskan hipotesis tindakan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa biaya pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dan di sini juga saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Ada tempat dan waktu penelitian, ada metode penelitian, ada subjek penelitian, ruang lingkup penelitian, sumber data, dan yang terakhir teknik analisis data. Tempat penelitian melakukan penelitian di daerah Jakarta Timur, tempatnya di Cipayung. Lamanya waktu penelitian dapat pengumpulan data penelitian membutuhkan kurang lebih 6 bulan, yaitu bulan Januari tahun 2022 hingga Juni 2022 dengan rincian aktivitas
sebagai berikut, yaitu studi pendahuluan, penyusunan bab 1 dan bab 3, bab 1 sampai bab 3, penyusunan data, dan yang terakhir penyusunan laporan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiono, tahun 2014, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, analisis, dan bersifat induktif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif. Menurut Arikunto tahun 2010, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, dan situasi pada objek penelitian yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan permasalahan di lapangan sehingga diperoleh gambaran secara sistematik mengenai hasil belajar siswa. Subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh penelitian yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Menurut Sugiono 2010.2.216, informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel adalah penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian yang menjadi subjek atau partisipan dalam meneliti ini adalah siswa, guru sebagai tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan lain pada SMA Negeri SMA PGRI 4 Cipayung tahun pembelajaran 2021 atau 2022 yang berjumlah 134 orang. Variabel penelitian adalah suatu komponen dari kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diputuskan oleh penelitian untuk dianalisis dan disimpulkan. Metode pengumpulan data, yaitu 1. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang diperlakukan dalam penelitian ini adalah data sumber dan primer. Data primer yang penulisan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dan pengisian kuesioner dengan para orang tua, serta penulisan melakukan transaksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat. Dan ada data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan serta data-data dari Badan Pusat Statistik. Dan yang kedua ada teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner atau angket, dan ada juga instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana atau media penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu definisi konseptual. Ada sekolah swasta, sekolah negeri, dan di sini juga ada definisi operasional. Definisi operasional persaingan antara sekolah swasta dan negeri dalam memberikan pendidikan yang layak bagi siswa-siswinya dengan upaya mewujudkan pendidikan yang lebih efektif. Dan yang ketiga ada kisi-kisi penelitian, yaitu wawancara, penelitian instrumen pada penelitian ini menggunakan wawancara terbuka. Kisi-kisi wawancara dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu ada variabel, indikator, pertanyaan, dan informan.
ada teknik analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan kerangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klarifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan, berikut ini adalah teknik-teknik analisis yang digunakan, yaitu reduksi data, triangulasi, penarikan data, dan penarikan data. Baik, sekian dari proposal yang saya jelaskan dan PPT yang saya terapkan, dan kesimpulan-kesimpulan dan sebagainya sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.